Naila temanku bercerita, aku lahir dari rahim yang dunia hina. Sejak bayi ia tinggal di rumah bordil kecil. Tangisan bayi bersatu dengan suara tawar-menawar harga tubuh. Ia tak tahu siapa ayahnya. Tapi harapan tumbuh di hatinya seperti cahaya pagi. Seorang tetangga memberi Naila sebuah buku dan ia menemukan dunia baru yang lebih cerah. Naila belajar bahwa hidup adalah perjuangan, tapi juga sebuah perjalanan yang indah. Buku itu memberinya kekuatan untuk percaya pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk pergi ke sekolah dan belajar sebanyak mungkin. Setiap pelajaran membuka matanya lebih lebar terhadap dunia. Sekarang Naila adalah suara bagi mereka yang tak bersuara. Ia menyadari bahwa masa lalunya bukanlah aib, tapi kekuatan yang membuat suaranya lebih lantang. Setiap pagi, Naila melihat ibunya keluar kamar bersama pria berbeda. Kadang mereka mabuk, kadang marah. Naila hanya duduk di pojok ruangan, memeluk boneka robek. "Bu, apa aku juga akan seperti ibu nanti?" Naila bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu dan sendu. "Kadang aku bertanya-tanya ada apa di balik pintu itu setiap pagi." Naila melanjutkan dengan rasa penasaran. Boneka ini satu-satunya yang dengar ceritaku. Tapi dia juga diam saja, seperti aku. Naila merenung dengan penuh refleksi. Namun, dulu ada masa di mana ibu tersenyum. Kami akan memetik bunga di padang hijau, tertawa tanpa beban. Mungkin nanti aku akan menanam bunga sendiri, membuat kebunku penuh warna dan tawa yang tak pernah menghilang, harap Naila. Aku ingin keluar dari ruang ini, mencari kebahagiaan yang hilang itu. Melihat dunia tanpa batas, tegas Naila dengan tekad. Di luar sana, pasti ada lebih dari apa. Di sekolah, Naila tak pernah punya teman. Mereka bilang, ibumu pelacur, kamu pasti sama kotornya. Guru pun sering acuh. Tapi Naila tetap hadir walau pulang dengan mata sembab. Di rumah, kesedihan Naila berubah menjadi tulisan. Aku hanya ingin hari di mana mereka berhenti melihatku seolah aku berbeda. Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Naila, dan suatu hari mereka akan melihat. Walau kelam hari ini, harapan di hati Naila masih ada. Bertahun kemudian, dunia pun mengenal Heda Snemer Hamand Hebat. Smebornin Laftervai at birth and Brownlee tak before. This song berhayu through strength. Seorang pemilik toko buku bekas melihat Naila sering membaca diam-diam di luar jendela. Ia mengizinkan Naila masuk dan membawa pulang buku-buku. "Ilmu akan membawamu keluar dari tempat seperti ini," katanya. Naila pun mulai menulis. Naila sekarang membagikan kisah-kisahnya kepada anak-anak sekitar. "Aku suka ceritamu tentang petualangan di dalam hutan," kata seorang anak kecil dengan mata berbinar. "Terima kasih. Aku senang mendengar itu. Kalian semua bisa menulis dan bercerita juga," jawab Naila dengan senyum hangat. Naila dan pemilik toko buku mulai merencanakan acara membaca terbuka untuk masyarakat setempat. "Mari kita jadikan ini tradisi. Setiap minggu kita bisa mengadakan sesi membaca," usul pemilik toko buku. "Itu ide yang bagus. Mungkin bisa menarik lebih banyak orang untuk berbagi cerita mereka," jawab Naila penuh semangat. Saat Naila remaja, ibunya mulai menawarinya ikut kerja malam. "Kamu cantik, banyak yang mau bayar mahal," Ibu Naila mengatakan dengan nada membujuk. "Bu, aku ingin sekolah, aku ingin hidup yang lain." Naila memohon dengan suara penuh harap.
Naila menangis. Ibunya menamparnya, tapi itu bukan luka terparah, melainkan kenyataan bahwa dunia ingin menyeretnya ke jurang yang sama. Maafkan aku, Bu, tapi meja belajar adalah perisai terbaikku. Naila berkata dengan penuh keteguhan. Jangan bodoh, hidup itu kejam. Kamu harus kuat, harus bisa berdiri sendiri. Ibu Naila berujar dengan nada keras tapi penuh kekhawatiran. Aku akan kuat dengan caraku, Bu. Biarkan aku mencoba sekali ini saja. Naila menyatakan dengan tekad bulat. Dengan semua kekuatan yang bisa dikumpulkannya, Naila melangkah ke depan, ke dunia yang dipilihnya sendiri, meski duri menantinya di tiap sudut. Suatu malam, ibunya muntah darah. Sakit karena terlalu lama menjual diri dan alkohol. Kenapa aku benci sekaligus takut kehilanganmu, Bu? Naila bertanya dengan perasaan konflik. Lumayan, besok cuaca cukup cerah. Bisa lebih ramai, jawab ibunya dengan suara lelah namun penuh harap. Kita perlu bicara tentang ini, Bu. Tidak bisa terus begini, Naila berkata dengan tegas. Kau ingin aku berhenti? Lalu dari mana kita mendapat uang, Nak? Tanya ibunya dengan nada mempertanyakan. Ayah akan segera pulang, kan? Kita bisa menari bersama lagi, kata Yung Naila dengan ceria. Tentu sayang, dia pasti datang segera, ibunya menjawab dengan lembut. Kenangan itu membuat Naila sadar betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa meledaknya kenyataan hidup. Aku takut kehilanganmu, Bu. Aku tidak siap untuk berdiri sendiri, Naila mengaku dengan rentan. Naila ikut lomba menulis tingkat provinsi. Ia menulis tentang ibunya, tentang dirinya, tentang rasa malu yang berubah jadi kekuatan. Kisahnya membuat juri menangis. Ia menang, tapi Naila hanya diam. Aku menang, tapi bukan ini yang kuinginkan. Aku hanya ingin dunia dengar ceritaku. Kau tahu, aku selalu percaya bahwa ceritamu akan menginspirasi banyak orang. Ya, tapi rasanya aneh. Aku merasa seperti baru mulai. Itu bagus, kan? Ada banyak cerita lagi yang harus kau ceritakan. Mungkin, aku ingin tahu kemana jalan ini akan membawaku. Kemanapun itu, aku yakin akan luar biasa. Naila tersenyum memeras keyakinan baru. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Dan dengan setiap langkah, Naila merasa sedikit lebih mendekati dirinya yang sebenarnya. Ibunya di ujung hidup. Di ranjang, ia memeluk Naila dan berkata, "Maaf, ibu cuma ingin kamu makan, bukan jadi seperti ibu." Dengan suara penuh kesedihan. Naila memeluknya sambil berbisik, "Aku tidak membencimu, aku hanya takut jadi sepertimu," dengan suara lembut. Naila menatap ke jendela, mata berkaca-kaca dan berkata, "Apakah kau bisa memilih jalan yang berbeda?" Dengan nada penuh harap. Bayangan ibunya seolah duduk di sisinya, tersenyum lembut dan berkata, "Jalanmu sendiri, Naila, adalah hadirmu. Ikuti suara hatimu dengan suara menenangkan." Naila berkata dengan tekad, "Sulit tanpa bimbinganmu, tapi aku akan coba, Ibu." Langkah percaya diri Naila menunjukkan hidup baru yang menanti dan ia berkata, "Setiap langkah baru adalah awal dari kebahagiaan dengan harapan." Naila menyusuri jalanan kota, melihat ke sekeliling dengan rasa penasaran dan reflektif mengatakan, ibunya meninggal. Naila berjalan sendiri membawa keranda jenazahnya. Tak ada pelayat. "Ibu, walau kau hidup dalam gelap, aku akan menerangi nama kita," Naila berkata tegas. Naila bangkit, mulai menjadi relawan untuk anak-anak korban eksploitasi. 1 tahun telah berlalu, dan kehidupan Naila kini sepenuhnya berubah.
Kak Naila, bolehkah kita mendengarkan cerita lagi? Tanya anak satu dengan antusias. Tentu saja adik-adik, kali ini aku akan bercerita tentang pahlawan kecil yang berani menyuarakan kebenaran. Jawab Naila dengan penuh kasih sayang. Seperti Kak Naila ya. Anak dua berkata dengan penuh kekaguman. Ingatlah, setiap dari kalian adalah pahlawan dalam hati dan tindakan kalian sendiri, Naila menginspirasi. Dan di tengah cinta yang dia berikan, Naila menemukan arti kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kini Naila menjadi penulis dan pembicara yang membela anak-anak dari keluarga yang terluka. Aku lahir dari tubuh yang dunia hina. Tapi aku memilih untuk menjadi perempuan yang dunia segani. Air mata tak lagi jadi luka, tapi jadi kekuatan. Kita semua punya cerita yang layak didengar. Jangan pernah menganggap remeh suara kita sendiri. Apakah Anda percaya kita semua bisa sampai di tempat Anda berada sekarang? Percayalah, jika aku bisa melakukannya dari tempat yang sama sekali tidak berdaya, kalian pun bisa. Naila mengambil sejenak untuk merenung, menyadari bahwa setiap perjalanan memiliki awal yang berbeda, tapi tujuan yang sama, sebuah kehidupan yang dihargai dan bermakna. Terkadang kita hanya butuh tempat untuk melihat ke dalam sebelum melangkah keluar.